Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Kembali lagi bersama kami di YouTube channel BSB, Bacotan Sepak Bola. Sepak bola sih. Ya Om Sam. Yuk. Om Sam is back. Ya. Biasa aja sih. Bisa aja. Kenapa kabar, Bang? Ya alhamdulillah baik lah Baik, Cik. sama. Setelah Berapa minggu, beberapa pekan terakhir ya. besok lah? Ya, Absen lah. sibuk lah ya kan. Biasa lah, ada hal yang lain lah. Ya, kita calon anggota DPR kayak gitu dia. Calon politikus nih Om Sam. Ambil poli, ambil tikus, masuk penjara. Ya, tapi kita bukan mau membahas tentang Politikus, ya. isu-isu politik di negeri ini. Kita cuma mau bahas tentang Euro Cik kan. Kita bahas review Cik ya. Review Review 16 besar. besar. Yang sangat seru ah. Sangat seru Cik. Wow. Jujur gue bilang memang setelah kita tidak jumpa kemarin tuh mungkin 16 besar terlewatkan dengan bersama rekan-rekan semua. Ya. 16 besar lebih banyak nonton sendiri Cik. Nonton sendiri ya. Gitu Cik. Cuma memang luar biasa kemarin tuh ada beberapa kejutan. Luar biasa seru nih. Ya, beberapa kejutan yang terjadi termasuk di dalam itu ada yang paling besar. Jujur aku bilang Prancis itu. Prancis sang juara dunia. Kalau harus pulang lebih awal. Kalau Belanda aku bilang biasa aja sih setelah sekian lama nggak masuk kan. Beberapa event terakhir nggak masuk. Tiba-tiba masuk dengan lolos ke 16 besar, jatuh. Baru ya. Ya biasa aja sih. Cuma ini sang juara dunia. Ini yang sangat mengejutkan. Ya, mengejutkan publik. Semua Karena publik ya. aku yakin semua akun-akun di Instagram maupun YouTube itu Iya. Perancis masuk final. Masuk final. Kita nggak bilang juara dulu lah. Ya. Masuk final udah pasti orang bilang semua. Tiba-tiba terjungkat. Sangat awal ya. Itulah. Baru 16 besar. Aduh. This is football. This is football. Ya. Ya. Oke, Cek. Beautiful game ya. Ya, kita bukan hanya mau membahas tentang kejutan antara Prancis dan Belanda, tapi Keseluruhan dari semua laga 16 besar. 16 besar. Ya, Cek. Kita akan awali dengan Wales dan Laga pertama ya, Wales dan Denmark. Denmark. Ya, menurut aku sih Menang saya. Menurut aku sih 4-0 4-0. di Gilas. Ya, di Gilas. Tim dinamit nih. Kita lihat dari fase grup kemarin Denmark peringkat 3 terbaik. Runner up. Dua laga awal mereka masih 0 poin. Masih 0 poin. Di laga terakhir baru lolos dan langsung naik ke runner up. Ngelimpas itu. Kejutan besar juga ya dari Denmark. 4-1 kemarin ya. Yang pas fase grup terakhir. Ya, Itulah Denmark kalau kita bilang mungkin efek dari Eriksen Collab. Kalau bagi aku pribadi maksudnya tumbuh motivasi dari tim Denmark untuk mempersembahkan hal yang terbaik. Bagi aku sih termasuk kejutan juga walaupun nggak besar. Karena prediksi gini, karena Wales ini termasuk dalam golden golden tim Wales tersebut. Ya. Yang Piala Dunia kemarin tembus di semifinal. Enggak. 8 besar. Kalah sama Belgia ya. Iya, Gitu. Kita nggak bahas itu juga sih. Jadi dengan tersingkirnya Wales dengan skor yang sangat mencolok ini tentu sangat mengejutkan juga karena posisi mencolok sih. Iya. 4-0 gitu. 4-0. Ini kan skor terbesar di sepanjang Euro juga. Ya. Jadi itulah sih dilihat dari statistik kemarin ya wajar. Iya, sangat timpang sebelah ya. Ya, Denmark dengan ball position yang lebih daripada Wales, yang lebih unggul. Dari sisi tembakan ke gawang, ke arah gawang. Big chance-nya kreasi peluang 16 banding 11 kemarin. Itu bahkan Wales no produktif. Jadi dilihat dari permainan kemarin memang Wales bertumpu sama Gareth Bale. Gareth Bale dan Aaron Ramsey. Ya, lagi-lagi pun kita bilang Gareth Bale sangat-sangat menurun. Menurunnya. Ya, gitu sih singkatnya tentang Wales Denmark. Denmark ya. Ini memang. Jadi kan Denmark 2 laga terakhir mencetak 8 gol. Ya. Jadi kan sungguh luar biasa. 2 laga awal 0 poin, ya. Kemudian seperti bisa katakan 2 laga di laga awal mereka juga masih shock. Itulah, dengan kejadian Christian Eriksen. Udah mulai laga terakhir baru mereka memberikan kejutan kerasukan jin. Ya, khususnya Eriksen Ya. Jadi kompak. Sangat kompak nih tim Denmark kali ini. Yang dimotori Lord Brady ya. Cetak gol perdana gitu kan. Maksudnya setelah 3 fase grup 3 match kemarin, rupanya pecah telur di 16 besar. Mungkin disimpan dari mana ya. Golnya ya. Maksudnya Lord Brady ini ya. Brady is
always in our heart gitu ya kan, no party no party. Gitulah Cik. Pokoknya singkatnya Denmark Wallace ya, Denmark lolos ke selanjutnya babak 8 besar. Dan sangat pantas. Ya, sangat pantas. Kalau dilihat dari statistik kemarin memang sangat pantas. Ya gitu. Kita nggak terlalu jauh tarik sejarahnya. Ya. Dilihat statistik kemarin memang Wallace di bawah Denmark. Jauh. Oke Cik, lanjut. Ini langsung ke laga kedua. Siapa tuh? Salah satu tim unggulan ya. Itali. Oh, Itali Azzurri ya. Kalau ini kan udah 31 pertandingan nih dengan laga tidak terkalahkan. Austria tidak terkalahkan mereka. Ya, tapi kebobolan dan hampir clean sheet juga mereka. Ya, tapi kebobolan. Tapi intinya kan melaju ke lolos perempat final gitu ya. Kalau aku lihat memang Austria sangat menyulitkan. Ya, Black Horse juga. Maksudnya kuda hitam yang memang bisa membuat Itali gregetan, maksudnya dengan leadernya Alaba gitu, tegasnya seorang David Alaba di situ. Kan sempat membuat kejutan kan disentak nih saat gol Arnautovic. Iya. Walaupun pada akhirnya dianulir, karena offside. Tapi kan sempat kesentak Itali ini di babak pertama kan. Ya. Nah, gitu. Itu maksudnya kita lihat wajah-wajah pemain Itali pun mulai lesu, padahal itu baru babak pertama. What happened with Itali nggak tahu kita waktu itu. Cuma intinya ya kalau di atas kertas peringkat FIFA pun jauh Italia di atas Austria gitu kan. Dan Austria ini juga partisipasi mereka pertama ini di Euro dalam laga babak gugur. Fase knockout. Jadi termasuk pencapaian yang bagus lah ya. Biasa nih untuk pertama kali bagi Austria. Dari Euro yang harus membuat kejutan juga ya. Ya itulah Cek. Dilihat kalau kita lihat dari ball positionnya pun nggak jauh-jauh beda, 51%, 49 Cek. Ya tipis. Berarti kan memang Austria bisa mengimbangi secara permainan. Di Azzurri itu ketar-ketir. Ya. Betul kayak kita bilang tadi kan. Total shoot 27 banding 15. Ya produktivitas lah lagi-lagi kita bilang. Ya siapa yang nggak tahu di Azzurri gitu. Intinya membuat Itali harus main ke extra time gitu Cik. Luar harus biasa. lebih lama ya. Jadi ada akhirnya kan. Tapi dari Mancini sendiri ini sebuah keputusan yang luar biasa dari Mancini. Kan pencetak 2 gol Itali di laga tersebut. Yang masuk sebagai pemain ganti mencetak gol, super sub lah. Ya. Federico Chiesa sama Matteo Pessina. Berarti betul-betul misalnya. Iya, ada kartu as lah dari Mancini ya. Keluarkan kartu as terakhir. Langsung Chiesa dan Pessina cetak gol. Ya itulah maksudnya. Setelah bertubi-tubi melakukan serangan ke lagi-lagi berbicara tentang pengalaman. Mancini yang sudah puluhan tahun melatih. Ya. Jadi kita tahu pun udah lama dipersiapkan timnas Italia ini dulu. Jadi Mancini tahu segalanya gitu. Ya. Kalau di atas kertas kita bilang memang Italia harus menang, tapi ya untuk koreksi ke-8 besarnya tentu Italia melawan Belgia nanti. Ya Mancini mau nggak mau harus berpikir lebih ekstra lagi karena lawannya juga peringkat 1 FIFA dunia yang ngalahin juara bertahan kita bahas ya. Ya gitu. Jadi mau nggak mau Austria aja bisa dibawa ketar-ketir ya kita lihat Belgia. Harus pun waspada. Jadi Itali mau nggak mau lah ya Itali all out di 8 besar kalau mau memang sampai ke semifinal. Gitulah sih. Ya. Itali ya syukur juga nggak ada kejutan ya. Untungnya Itali lolos ya. Oh untungnya. Dan terlalu banyak kejutan ya. Tapi itulah hebatnya sepak bola. Iya. Cuma kalau tim raksasa berguguran juga nggak enak juga sedikit nggak enak juga nontonnya. Enak juga nontonnya. Rugi kita begadang. Ya. Oke lah. Intinya Itali lolos, pantas lolos ya. Kita berangkat ke Belanda Ceko. Kejutan. Ya kejutan perdana. Kejutan perdana di babak 16 besar. Dengan ball position 5-2 banding 48 nggak terlalu jauh. Ceko bisa merekodkan Belanda dan ujung-ujungnya menang 2-0. Kalau dilihat dari fase grup, Belanda kan salah satu tim yang meraih hasil sempurna. 9 poin kan? 9 poin. Kemudian ya melawan Ceko. Artinya kan jauh sebenarnya Belanda diunggulkan. Ya. Tapi ini sepak bola. Dengan adanya insiden kartu merah kartu kuning kan gitu. Kan lumayan cepat nih. Ya setelah 5-7 lah. Ya setelah kejadian itu baru pertandingan kan berbalik. bisa aku bilang
Blind sama De Ligt tuh ya dia leadernya di lini pertahanan. Iya. Tanpa seorang leader ya mau apa, terbukti kan? Terbukti. Kebobolan langsung setelah kartu merah pemain dengan 10 orang, Belanda langsung dalam tekanan. Dalam tekanan, tapi memang mau bisa mengontrol aliran bola. Mereka tetap bermain seperti biasa. Ya. Tapi kan mau nggak mau kita yang harus kita pelajari bahwasanya pertahanan dari Belanda itu udah kosong. Sudah kekurangan pemain lah. Kekurangan pemain. Dan di saat menyerang pun mereka sudah nggak nyaman lagi. Ya harus diakui De Ligt ini memang leadernya Belanda. Setelah Van Dijk memang nggak absen, nggak bisa main. Ya De Ligt lah. Kalau Darren Bland tuh masih angin-anginan lah kita agak lambat dasarnya orang. Itulah. Ya amannya Martin Keeper juga sudah undur. Martin Skrtel lembut tuh. Terlihat sudah lambat gerakannya. Memang 2 gol itu memang nampak memang bahwasanya sudah saatnya. Sudah saatnya pensiun. Jadi ya Belanda laga ini kan turnamen pertama nih. Setelah turnamen sebelumnya absen Piala Dunia sama Euro 2016. Sampai 16 besar nih. Iya, tapi lagi-lagi kita bilang Belanda ini tim atas Eropa. Iya. Di atas kertas Belanda bisa dengan mudah sebetulnya menghadapi Republik Czeska. Akui itu. Cuma lagi-lagi kita bilang inilah this is football. Ya, indah sepak bola. Itulah. Ada yang tahu ya? Apa namanya kalau dalam politik itu retorika yang terjadi di dalam lapangan. Oke. Jadi selamat nih buat Ceku ya. Yeah. Jadi berbesar hati buat fan-nya di Oranye ya. Semoga di turnamen selanjutnya ya, jauh lebih baik lah. Jujur sih aku ngulin Belanda untuk lolos selanjutnya. Cuma karena kan sangat menikmati lah kalau melihat pertandingan permainan Belanda ini. Tapi ya mau gimana lagi ya? Inilah sepak bola. Sepak bola 2-0 Belanda harus pulang. Ya, Ceko melaju ke 8 besar. Jumpa dengan siapa, Dek? Jumpa dengan Ukraina. Black Horse. Denmark. Denmark. Lawan Breti ya. Kita bilang cukup seru. Imbang lah secara cukup seru permainan. Nanti kita bahas. Ya, kita bahas di preview nanti. Oke. Kita geser ke Portugal Belgia. Aduh. How about you thinking jadi Portugal kemarin nggak ada nggak ada karena lempar ban kapten nih. Karena kalau aku lihat dari segi permainan Portugal sebelum kebobolan oleh Torgan Hazard, secara tim mereka bermain secara kolektivitas, tidak bertumpu kepada seorang Christian. Jadi setelah gol Torgan Hazard, mau nggak mau harus diakui Portugal langsung dorong bola ke Ronaldo. Habis itu ada beberapa pergantian yang dilakukan oleh pelatih Portugal membuat Ronaldo harus agak ditarik ke lini tengah sedikit. Agak sedikit mundur. Ya, agak sedikit mundur untuk menjemput bola. Dan banyak bola yang memang yang harusnya didistribusikan kepada pemain lain dihentikan oleh Ronaldo. Maaf cakap pemain lain lambat. Ya. Karena banyak gitu kan, apa tuh namanya, dribbling yang memang nggak masuk ke dalam gitu ya. Ujung-ujungnya ya mentok di situ, ujung-ujungnya pas last minute lah, pas mau habis waktu, Portugal bermain dengan long pass. Udah sekarang ke gawang gitu. Yang kita tahu memang lini depan Portugal headernya nggak cukup luar biasa juga kecuali Ronaldo. Ya, lagian permainan pun Ronaldo ditarik ke agak tengah kan agak lambat masuk ke depan. Nah, itulah yang membuat memang secara kolektivitas di awal-awal babak pertama itu aku Portugal main bagus. Ya. Tapi kalau menurut aku ya, ini melihat permainan Portugal melawan Belgia, ini yang terbaik. Ya. Sejauh di balik pertandingan Euro ini. Ya, di balik kekalahan atau kekalahan. Ya, meskipun di awal laga sebenarnya agak lambat temponya. Berarti kedua tim cari aman. Sangat hati-hati yang bermain. Sebelum akhirnya sebuah golazo dari Hazard Torgan Hazard. Ya jelas pokoknya nanti dikira Eden di. Adik yang sedang on fire. Jadi untuk Portugal sebenarnya terlalu awal juga mereka pulang 16 besar. Iya, seharusnya terlalu awal. Terlalu dini juga berjumpa dengan Belgia yang notabene peringkat 1 dunia. Dan
permainan mereka pun secara kolektivitas ya mampu. Ya untuk prediksi pun kemarin itu kan ada aku bilang bakalan imbang kan. Ya. Gitu sih. Cuma ya aku nggak ada kejutan sih. Ya karena sama-sama. Siapapun yang gugur ya harus pulang. Harus gitu. pulang. Ya, Karena memang kan secara kejutan memang dibilang kejutan karena secara Portugal udah bertahan satu. Ya. Nah, tapi kan kalau melihat laga ini kan ya dua-dua tim besar, Ya, big match lah. Big match. Nah, jadi nggak ada kejutan yang wow kali, nggak juga sebenarnya kan. Nah, intinya ya menghibur lah. Menghibur. Portugal Belgia kemarin menghibur. Gitu, Cik. Dilihat dari statistik pun antara Portugal Belgia. Portugal lebih unggul ya? Enggak. Ball positionnya 57 banding 43. Kalah Portugal di ball position. Soalnya dalam hal serangan. Dalam hal serangan memang. Karena memang setelah unggul 1-0 kan Belgia agak menunggu di belakang, Memang agak bertahan. Ya mau nggak mau, gue lihat tipikal permainan di Euro ini kan ketika pemain tim sebelah sudah unggul 1-0, ya yang kalah praktis ini ya, praktis bertahan ya, mempertahankan skor ada. Yang kalah ini all attack. Ya. Mau nggak mau gue lihat, makanya banyak hasil. Kurang beruntung juga ya, ada sebuah tendangan Guerrero juga mantan tiang gawang. Banyak memang. Dan Courtois juga tampil cukup prima. Pincang yang diperoleh oleh Portugal banyak. Jadi ya itulah namanya sepak bola. Kan kita gak bisa menentukan. Tapi terlalu dini Portugal pulang kampung, Belgia naik 8 besar ya. Kita jumpa Italia ya. Jumpa Italia. Hiburan selanjutnya di babak 8 besar. Ya. Oke, Cik. Ada lagi? Lanjut nih. Kita lanjut ke Kroasia Spanyol. Tidak ada yang mengejutkan karena awalnya Spanyol memang lebih diunggulkan dengan sejarah mereka dengan sejarah mereka, tapi kita tidak tarik terlalu dalam mengenai sejarah Spanyol. Ya mau nggak mau di awal pertemuan kita telah bahas bahwa Spanyol membawa pemain yang memang sangat muda sangat muda dan tanpa Real Madrid juga ya pemain tanpa King Ramos juga, jadi yang menimbulkan pro kontra ya Kroasia Spanyol bagi aku nggak ada yang mengejutkan. Yang hasil seri di babak pertama dan sampai akhir babak kedua itu ya sesuai prediksi aku. Ya, mungkin situ agak mengejutkan setelah sempat unggul 3-1. Ya, itulah kemudian semangat kan sempat tim kecolongan lah Spanyol, seperti kurang fokus. Hebatnya tim-tim Eropa Timur itu mereka never give up, maksudnya daya juangnya tinggi ya. Mau dia udah kalah 3-0, 4-0 gitu, intinya mereka main ke depan aja. Apa yang terjadi ke depan nggak tahu. Itulah hebatnya ya, hampir kejadian kayak perang Uni Soviet. Kita bilang kalau peperangan gitu kan. Mereka never give up, intinya tetap mau main terus hingga Luka Modric yang umurnya sudah uzur dipaksa main, ujung-ujungnya mesti ditarik juga. Busquets ditarik juga. Ya kita bilang faktor umur lah. Faktor umur ya. Biarkan anak muda yang lanjutkan main. Lagi-lagi kita bilang menang Spanyol itu Spanyol kali ini bermain secara kolektivitas. Kroasia pun sama, cuma di babak extra time itu Spanyol lebih unggul dalam segi ball position dan segi efisien mencetak gol. Bahkan nih Babang Tampan nih juga ikut mencetak gol. Iya, Alvaro Morata akhirnya sudah dalam sorotan tajam ya. Setelah diintimidasi oleh para supporter, diancam sosial media sampai keluarganya diancam karena membuang Alvaro mempersembahkan untuk para yang mencercanya gitu kan. Akhirnya dia cetak gol gitu. Tapi di pertandingan di gol-gol yang penting. Dan itu mengubah keadaan semuanya. Hingga menaikkan moral Spanyol lah. Spanyol bisa bermain dengan very enjoy. Ya, sebelum akhirnya mencetak satu gol. Oyarzabal kill the game lah. Bunuh pertandingan Tapi waktu aku nonton tuh 5-3 itu bagi aku Spanyol belum aman. Karena sampai aku mikir ini bakal dicetak gol satu lagi buat lagi Kroasia. Tapi untuk imbangi itu agak susah karena kan dengan waktu ya. Babak kedua extra time 15 menit lagi. Kita jangan lupakan akhir babak kedua itu kan cuma beberapa menit, 15 menit lah kurang. Mereka cetak 2 gol hingga dipaksakan bermain babak extra time. Makanya waktu itu kemarin lihat rada-rada adu penalti. Tapi kurang yakin juga, minimal 1 gol bisa lah dibalas itu. Ujung-ujungnya ya udah gol terakhir itu kill the game. Memang sangat pantas Spanyol lolos ya. Ya seharusnya. Gitu aja sih. Oke nih,
Kita masuk Next. ke Prancis Swiss. Prancis. Oh ya. Ini juga di pertandingan di hari yang sama yang cukup memberikan kejutan juga ya. Ya, ketika Jadi kan 2 pertandingan dalam apa? dalam sehari. Dalam sehari ini kan luar biasa nih, Spanyol Kroasia. Ya. Kemudian Prancis dengan Swiss. Ya, memaksakan penonton begadang. Begadang lebih lama lebih lama gitu. Kan memang sempat sangat identik nih. Kan Kroasia sempat unggul. Ya. Kemudian Swiss juga sempat unggul. Ya. Kemudian dibalas 3-1 juga. Ya, sama-sama. Pokoknya di Kemudian ending, dibalas lagi 2-2. 3-2. Last minute 3-3. 3-3. Cuma yang membedakan di babak extra time ya Spanyol sukses mencetak 2 gol. Ya, tapi Prancis harus dipaksakan bermain babak adu penalti. Ya, ini babak tos-tosan pertama di ya, Euro Euro tahun ini. 16 di putaran 16 besar pertama, dan dari segi penendangnya pun aku rasa Prancis lebih unggul. Iya, secara Cuma mental pemain lebih unggul seharusnya. Kita nggak ngerti juga pressure yang terjadi lagi-lagi kan. Kylian Mbappe yang kelas penendang terakhir terakhir kan yang bebannya dari sangat lima berat orang. itu sebenarnya. Betul. Karena kan duluan Swiss yang mengambil eksekusi ya. Jadi saat Swiss gol semua, Prancis menyisakan Mbappe, tentunya kan ini beban yang sangat besar. malah aku rasa kemarin tuh ketika gol ketiga dari Prancis tuh kill the game. Iya, gol yang what a goal ya dari Paul Pogba. Kan sudah sangat euforia Prancis, sudah memikirkan babak 8 besar kayaknya. Ya, Itu kemudian lini belakang juga hilang fokus sama kayak Spanyol tadi. Aku rasa memang efek daripada menganggap lawan enteng ya. Swiss misalnya gitu kan, bukan tim yang diunggulkan, sama sekali tidak diunggulkan ya. Gitu. Maju ke babak fase knock-out 16 besar menghadapi 3 terbaik Prancis, ya. Kan 3 terbaik pada Swiss. 3 terbaik pun bukan tim yang lolos sebagai juara grup. Ya, Prancis juga juara grup di grup neraka. Di grup neraka gitu. Ya. Kan kalau disorot nih, kalau menurut aku kesalahan Deschamps seperti dia mengubah line up. Kan tiba-tiba ini Clement Lenglet kan main tiba-tiba nih. Dan gol pertama Swiss itu juga nggak lepas dari kesalahan besar Lenglet itu. Iya. Dia kan nggak mencoba berdua ya dengan Seferovic Menunggu ya. Striker Swiss. Terlalu menunggu ya, ujung-ujungnya gol. Ya. This is football. Gak bisa banyak komentar banyak karena lagi-lagi ya favorit utama. Ya, favorit utama. Aku pikir kemarin jujur aku bilang ketika lihat bagan 16 besar kemarin itu, mungkin di partai semifinal Prancis bakalan jumpa sama Italia. Bagi aku Prancis lawan Spanyol kok. Enggak, di babak semifinal. Oh, semifinal. Kita gak lihat bagan sebelah. Bagan sebelah kan terlalu mudah. Ada Inggris. Kalau dilihat dari pot A kemarin ya. Kalau Belgia dan Portugal emang harus ada yang pulang satu. Iya. Italia lolos, Spanyol lolos. Kan pasti ada 8 besar ini ngeri. Pasti Prancis kan awalnya dikira kan lolos juga. Ya. Tapi kan artinya di babak perempat final semuanya big match. Prancis Spanyol, Italia Belgia, sebelah sana ada enggak juga sih pot B itu. Enggak juga sih. Enggak terlalu euforia ini makin kurang greget nih. Belanda juga. Ya, pulang ya, tinggal misalkan Inggris. Itulah Cik. Ya. Kejutan yang sangat luar biasa bagi aku pribadi, Swiss mampu mengalahkan, walaupun itu hoki ya. Hoki. Kita bilang memang hoki, sangat-sangat hoki. Tapi ya, itulah sepak bola. Ya. Omsa. Aku nggak tahu bilang ya mana lagi. Kita masuk ke Inggris Jerman, Cek. Inggris Jerman. Ya, itu big match. Match. Inggris pertandingan sangat alot benaran. Mulut tricky ya. Lagi-lagi Sterling membuktikan bahwa dia bukan kaleng-kaleng. Mengapa dia selalu diandalkan oleh Solskjaer? Ya, inilah jawabannya. Itulah jawabannya, karena dia memang mungkin permainan di City ketika di timnas agak berbeda. Dia lebih diunggulkan untuk masuk ke dalam dan memanfaatkan momentum peluang gitu. Harry Kane pun sebagai ujung tombak agak menarik diri dia, karena kan dia bisa pole positionnya bagus, umpannya juga bagus, dalam membuka ruang, ritme dalam permainan juga dia ada ya, gitu. Jadi komplit ya, komplit. Meskipun sempat disorot 3 laga awal kan cetak gol. Ya, membuka gitu. Memang secara kolektivitas gol Inggris minim,
Ini ya. 4 gol. Sangat Ya kan? dengan laga 6 besar ini baru 4 gol dicetak. 4 gol, 3 diborong Sterling. Iya. 1 Harry Kane kemarin. 1 Harry Kane kemarin. Ya, 3 diborong Sterling, 4 gol. Ini kan itu pentingnya Sterling bagi ya, Inggris. mau nggak mau mungkin rekan-rekan netizen bilang alah Sterling macam itu kenapa nggak dimasuk ke Rashford ya kan? Ya, Sanku juga kenapa ada. nggak Phil Foden? Ya, kan? Sanku. Secara Phil Foden selalu inti di Manchester City. Ya. Kenapa ya? This is the answer. Ya mungkin dalam hal membangun serangan Sterling mungkin agak terlalu lama memegang bola. Tapi inilah pemain yang sudah cukup cukup matang lah. Ya, Di saat momen-momen tertentu dia bisa menjadi pembeda. Ya, Itu pembuktian seorang Raheem Sterling. Kita bilang lagi Jim Maguire jadi star of the match. Man of the match. Star of the match. Star of the match. Kalau di Euro. Jadi begitu cukup solid semalam. Begitu kolektivitasnya timnas Inggris tanpa memandang pemain bintang. Maksudnya kan ada pemain muda, ada pemain tua di situ. Ya. Jadi Harry Kane kan termasuk pemain bintang walaupun 0 gelar. Ya. Jadi tanpa membanding-bandingkan ya mereka seiring berirama masuk ke lapangan, tujuan menang, lolos dan endingnya mungkin kalau jadi juara ya bagus sih. Setelah sekian lama It's coming home. It's coming home, kita final di London London kan? London. Ya, di London. Bagi spesial lagi Inggris. Nah, kalau melihat dari pot B sendiri ini Inggris keterlaluan kalau nggak masuk final. Ya, terlalu mudah. Berani bilang aku ini keterlaluan Inggris kalau masuk final. Belanda udah pulang. Tinggal Ukraina, Ceko, Denmark. Inggris. Di atas kertas kan mereka di itu bawah mereka kan Inggris. akan menghadapi Ukraina. Ukraina ini kalau 8 besar ini kalah. Berhasil melatih Ukraina menghadapi pemenang Denmark dan Ceko. Betul, kalau misalnya kalah kurang aja. Nah, itulah. Tapi untuk segi bakal disorot nih Gareth Southgate. Ya, kalau timnas Jerman beberapa big chance yang memang disia-siakan, miss big chance. Ya, ini sangat Thomas Muller tadi. Sangat mempengaruhi pertandingan. Memang kalau misalnya Muller yang big chance itu bisa dimanfaatkan menjadi gol ya. Kan mau merubah pertandingan. Keadaannya, kondisinya Pasti berubah total. Nggak akan seperti ini. Nah, inilah laga-laga penting di sinilah hal-hal kecil seperti ini sebenarnya nggak bisa anggap sebelah mata. Ya, betul sih. Karena hal-hal kesalahan kecil sedikit aja di laga besar seperti ini berakibat fatal. Terbukti setelah Muller gagal mengonversi peluang. Ya. Kemudian Inggris menambah gol. Itu kan sudah sangat sulit secara bagi Jerman statistik, menambah. Ball positionnya Jerman memegang kendali 54 Ya. banding 49. Ball positionnya Jerman mampu bermain bermain dengan bola mereka. Inggris pun tahan pantat gitu kan. Ya. Tapi lagi-lagi kita bilang Pantat, ya. Maksudnya Inggris mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Ya, ini yang luar biasa dari Ya, Inggris. dan ini kunci sebuah tim sebenarnya untuk meraih trofi. Ya, trofi meraih gelar. itu. Itu mentalnya udah ada. Dan kan melihat pertahanan Inggris kan sampai saat ini belum kebobolan. Aku bilang kemarin tuh empat-empatnya clean sheet. Ya, kalau di fase gugur tuh biasa aja sih tim yang dilawannya. Ini Jerman di 16 besar Jordan Pickford ya absolutely gue bilang. Ya, luar artinya biasa. Inggris kalau bisa mempertahankan tren ini bukan nggak mungkin nih, ada kutukan mereka berakhir nih. Ya. Karena kan intinya pada fase-fase gugur ini artinya setiap pertandingan tuh katakanlah kalau sudah mendesak nggak perlulah main bagus. Ya. Intinya Gol. menang. Cetak gol. Terserah orang mau bilang Dan itu dibuktikan sama Inggris. Ini dibutuhkan Inggris dan itu yang dibutuhkan. Ya, 3 match di fase grup mereka hanya mencetak 2 gol. 2 gol dari 3 pertandingan. Jadi masuk 16 besar 2 gol intinya menang. Intinya menang. Itu 8 besar akan berjumpa dengan Ukraina dan kuda hitam yang memang bisa merepotkan. Ya, dengan kalau bicara Ukraina semalam kan sebenarnya Swedia jauh lebih unggul. Memang secara permainan, secara kolektivitasnya semuanya memang Swedia di atas rata-rata. Lagi-lagi seperti Aceh bilang tadi, ketika pas gugur mau nggak mau cetak gol. Dan di sini yang merubah pertandingan ya kartu merah dari pemain bertahan Swedia. Betul. Tapi saat Swedia bermain 10 orang, disitulah Ukraina menekan habis bisa. Dan Swedia mau nggak mau ya di last menunggu di last minute itu yang sakit 20 menit 121 aduh ya. Sikit lagi adu tos-tosan kalau kalah penalti kayak Prancis kita bilang hoki lah gitu kan ya. Tapi kalau memang di last itu nggak tahu bilang aja ya pedih ya memang di atas kertas Swedia lebih diunggulkan untuk ya meskipun Ukraina
lebih dulu sempat unggul semalam ya melalui Zinchenko ya. Tapi juga luar biasa Zinchenko nih. Kemudian ya Forsberg juga semalam juga main kuncinya Swedia agak sedikit sial. Banyak peluang-peluang. 2 tembakan ya, 1 mengenai Mistar, 1 mengenai Tiang. Banyak peluang-peluang dia yang memang bisa dikonversikan menjadi gol, tapi ya kurang beruntung bagi Swedia. Not hoki lah bagi Swedia semalam. Saatnya hoki ya, kembali ke tertimpa musibah ya. Kehilangan seorang pemain ya. Betul. Dan itu tackle itu juga sangat pantas sebenarnya. Pantas tuh. Sangat berbahaya itu. Ya, karena kan lagi-lagi kita keselamatan pemain dia. Betul. Oke, Cek. Yo, Om sayang. Jadi sekilas tentang review tentang 16 besar penuh kejutan amazing game kita bilang gitu kan. Ada babak sampai babak extra time, ada sampai babak penalti gitu kan. Ada yang memang kemenangan besar gitu kan. Maksudnya ada menang hoki, ada menang ada segala macam di babak 16. Makin seru nih 8 besar menuju 8 besar ya. Seru, kita akan lihat Italia Belgia nanti, Italia melawan Belgia, Spanyol melawan Swiss, Ukraina dengan Inggris, Ceko dan terakhir Denmark. Ya, gitu. Kita mungkin akan jumpa lagi kita akan review akan babak 8 besar. Dan peluang-peluangan tim-tim yang berhasil lolos ya. Aku rasa pun rekan-rekan sudah paham siapa yang akan lolos. Cuma kita akan coba obrak-abrik lah sedikit. Ya. Entah itu ya. Gitulah. Sekian dari review kami babak fase 16 besar. Nanti kita jumpa lagi di review 8 besar. Perempat final. Ya, perempat final Euro 2020 yang diselenggarakan tahun 2021. Gak usah jelaskan gitu. Udah ya. Welcome to COVID-21. Udah di-upgrade nih ya. Oke, Cek. Oke. Gitu, Cek. Oke. Thank you for today. Terima kasih sudah menonton.